Pengurus DPD Partai Golkar Cilacap memastikan solid untuk mengusung dan memenangkan Syamsul Aulia Rahman dan Cindy Syakir sebagai calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Cilacap 2024. Hal itu sesuai dengan SK rekomendasi DPP Partai Golkar yang ditandatangani oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Keputusan itu bersifat final dan mengikat bagi pengurus, fungsionaris, kader dan anggota Golkar yang tidak tegak lurus dengan keputusan DPP Golkar tersebut bakal disanksi sesuai dengan aturan organisasi. Bahkan sanksi terberat bisa terancam dipecat. Ancaman sanksi berat ini juga untuk mempertegas, terkait kabar adanya segelintir kader partai yang disinyalir mengarahkan dukungan calon di luar dari rekomendasi DPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman wartawan. Mohon maaf dari siang teman-teman wartawan menghubungi saya untuk klarifikasi berkaitan kegiatan-kegiatan yang kita anggap kurang tepat, dan kami baru bisa melayani teman-teman wartawan pada petang hari ini. Monggo, apa yang mau ditanyakan berkaitan tentang apa, nanti kami siap menjawab, didahului oleh Pak Sekjen, Pak Mitra Patrias Moro, dilanjutkan mungkin nanti oleh Pak Ketua Harian, Pak Nasur, untuk menjawab pertanyaan teman-teman wartawan. Monggo, silakan dimulai. Pak, sikap dari Partai Golkar terkait dengan adanya deklarasi untuk Pak Awaludin Nuri, Pak, dari kader Golkar seperti apa, Pak, ini, Pak? Ya, terima kasih kepada teman-teman wartawan. Jadi sikap Partai Golkar sebenarnya sudah jelas bahwa DPP Partai Golkar itu sudah memberikan surat keputusan rekomendasi kepada pasangan Mas Syamsul dan Mas Cindy sebagai bakal calon bupati dan calon wakil bupati. Itu tertuang pada surat keputusan yang saya pegang ini. Ini surat keputusan dari DPP Partai Golkar ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen. Ini tanda tangannya basah. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit dan bisa saya bacakan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya surat keputusan nomor SK 722 DPP garis miring Golkar garis miring 7 Romawi garis miring 2024 tentang pengesahan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam rangka mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Cilacap dari Partai Golkar pada Pilkada serentak tahun 2024. Dan di sini memutuskan bahwa keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang pengesahan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam rangka mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati pada Pilkada tahun 2024 ada beberapa poin, ada 6 poin. Poin yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Saudara Syamsul Aulia Rahman sebagai calon bupati Kabupaten Cilacap dan Saudara Cindy Syakir SIP MSI sebagai calon wakil bupati Kabupaten Cilacap dari Partai Golkar pada Pilkada serentak 2024. Dan ada poin keempat. Isinya, keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus, fungsionaris, kader, dan anggota Partai Golkar. Segala tindakan yang bertentangan dengan hasil penetapan dan keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. Itu nanti barangkali misalkan teman-teman wartawan ini membutuhkan dan ingin mendokumentasikan, boleh, kami persilakan gitu. Jadi jelas Golkar sudah memutuskan calon bupati dan wakil bupati Mas Syamsul dan Mas Cindy. Ini ditandatangani Jakarta 25 Juli 2024. Ketua Umum Airlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal Ludwig F. Paulus, ditandatangani basah dan capnya juga basah. Itu.
Pak, tadi dikatakan akan diberikan sanksi. Nah, itu sanksi apa yang diberikan? Dari yang teringan atau langsung ke yang paling tegas? Yang jelas mekanisme itu nanti kan kita sampaikan juga ke DPP, nanti ada Dewan Etik dan segala macam, itu yang nanti memutuskan juga ada DPP. Jelas seperti itu. Kita mematuhi peraturan organisasi yang ada. Gitu. Selanjutnya Pak, tadi sudah sangat jelas bahwa Golkar kemarin baru saja mendeklarasikan sayap-sayap Golkar ya dalam kesiapan pilkada satu komando. Nah, selanjutnya Pak, ini ibarat gerbong pilkada di Cilacap itu kalau dilihat Golkar dan PKB serta Demokrat pertama kalilah yang mendapatkan rekom. Artinya dengan terpaan hembusan kader-kader Golkar yang sedikitnya hengkang ke dukungan ke Awaludin Muri, ini tentunya langkah-langkah yang akan ditempuh selain sanksi ke depan ini setelah press conference hari ini, itu langkah besok itu apa ini Pak? Terima kasih. Mungkin terkait dengan apa yang tadi disampaikan bahwa sanksi itu jelas, tadi sudah disampaikan bahwa di Partai Golkar itu ada isinya kode etik ya. Jadi nanti ya ada mekanismenya, dan nanti dari partai ya ini akan menyampaikan ke DPP pusat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan adanya kemarin deklarasi ya, saya kira maaf dari Partai Golkar, baik organisasi yang pendiri dan yang dirikan, bahkan dari isiannya kepengurusan DPD bahkan sampai bawah Timdes, saya kira komit satu komando. Sanksi terberat apa nanti Pak? Sanksi yang terberat mungkin nanti kalau betul-betul terbukti ya, ini yang memutuskan itu kan DPP ya kan, itu karena maaf mungkin yang kami lihat barangkali itu mungkin tadi pagi barangkali itu memang kita lihat itu isinya mayoritas itu kan bukan pengurus partai. Tuh, jadi dia memakai forum atau identitas Partai Golkar. Tadi disayangkan memakai identitas Partai Golkar dengan deklarasi kader Golkar. Ini menunjukkan ketidakharmonisan dari Golkar sendiri. Ini sikap dari Golkar sendiri gimana Pak? Ya, jadi gini, kalau acara tadi juga kan di luar agenda resmi dari DPD 2 Partai Golkar ataupun yang sudah terjadwal. Ini kita sama sekali tidak tahu. Jadi kami anggap ini apa? Mungkin mohon maaf, kegiatan ilegal kan seperti itu. Dan di situ juga ada bendera Partai Golkar, mungkin juga ada foto ketua umum Pak Erlangga Hartarto, kan ada gambarnya di situ di belakang. Jadi kegiatan yang tadi kita pastikan bukan kegiatan ataupun agenda yang diselenggarakan oleh DPD 2 Partai Golkar. Seperti itu. Pak, tadi saat deklarasi ada pertanyaan, ada yang menyebutkan bahwa mereka tidak diajak untuk diajak rapat atau diajak untuk memilih Samsul Sindi. Apa itu benar Pak tadi Pak? Jadi gini, kita pada saat mengusulkan nama ketua DPD itu kita laksanakan rapat pleno. Ada rapat pleno, semua pengurus rapat pleno terbatas. Ini kita undang beberapa pengurus, terutama para wakil ketua, semua kita undang. Jadi ya, tapi ada yang tidak berangkat. Jadi mungkin yang tidak tahu kan seperti itu. Jadi yang jelas semua sudah kita sampaikan juga, dan pada saat perjalanan kita ke Jakarta dan mungkin juga sebenarnya sudah tahu lah ada rekomendasi dari DPP Partai Golkar sudah jelas juga.
Jadi ya kok bisa sampai nggak tahu ya, kita ya nggak masalah lah kalau ada statement seperti itu. Golkar Cilacap ini menang pilkada 2 kali Pak dalam sejarah historinya. Nah tentunya dengan adanya badai terpaan kader Golkar yang pada hari ini melaksanakan menggarisbawahi apa yang disampaikan sekretaris, kegiatan ilegal, ya, bukan kegiatan DPD Partai Golkar. Tentunya ini apakah ini akan menjadi tantangan bagi DPD Partai Golkar dalam memenangkan pilkada di 2024 ini Pak? Kalau menurut saya itu kalau dinamika politik bagi kami itu terserah aja, kami solid, semangat ya, itu kan kepentingan mereka, tapi kami juga kepentingan organisasi punya, jadi nggak terpengaruh terkait itu. Kami tetap fokus untuk memenangkan yang sudah direkomendasi, satu komando untuk memenangkan Samsul sama Cindy. Tidak akan terganggu untuk pilkada 2020. Insya Allah kami menganggap itu hal biasa aja mungkin ya, kita Golkar partai besar demokratis loh. Jadi hal-hal seperti itu akan terjadi, dan waktu kita kemarin memenangkan 2 kali juga ya banyak sih hal-hal seperti itu. Terima kasih Pak. Bukannya mereka kader mempunyai masa Pak sendiri, apa tidak menjadikan khawatir untuk Partai Golkar sendiri? Oh sama sekali tidak, di bawah kalau udah satu komando itu mesti akan punya fanatisme tinggi. Di hari-hanya dia akan terhitung final. Silakan aja, kita nanti akan saling membuktikan hal ini, dan kami tidak akan membenci mereka, tapi justru kami sayang mereka. Makasih. Pak pikir bahwa jadi pengurus dari tingkat kabupaten sama tingkat desa Pimdes, mungkin dari Pak Nasu juga sampaikan, ini solid, ingin memenangkan Mas Cindy menjadi pasangan Mas Samsul. Jadi kesolidan ini kita yakin semuanya tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap kejadian apapun seperti itu. Saya tambahkan ya. Ya silakan. Ya. Jadi saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan teman-teman terdahulu. Yang pertama bahwa jelas menjadi catatan dan perlu digarisbawahi, kegiatan tadi di salah satu hotel adalah kegiatan yang ilegal. Ya, apakah itu berizin atau tidak kita juga tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilegal internal. Teman-teman tadi yang menggunakan baju kuning Golkar, menggunakan bendera-bendera Golkar, bahkan memampang foto ketua umum sudah bertentangan dengan SK yang ada. Tidak mungkin seorang ketua umum setelah memberikan tanda tangan ini kepada Mas Samsul dan Mas Cindy untuk mengikuti pilkada 2024, ujuk-ujuk beralih mendukung pasangan lain, partai lain. Artinya ini siapapun tadi yang menjadi motornya adalah melakukan pembodohan terhadap kader-kader Golkar di bawah. Dan saya pikir, menurut saya, bukan hanya melakukan pembodohan, tetapi kegiatan tadi dilakukan oleh figur yang bodoh. Itu saja. Oh ya, ini langsung saja, ini biar tahu bahwa Golkar itu solid dari tingkat kabupaten sampai tingkat bawah. Silakan Pak Kasam sampaikan, karena Pak Kasam ini sebagai ketua Pak Guyuban PK Kabupaten Cilacap. Mohon Pak Kasam. Terima kasih waktunya. Saya Kastam, Wakil Ketua Bidang PKK sekaligus Ketua Paguyuban PK se-Kabupaten Cilacap. Saya selaku yang dituakan di Paguyuban tentunya sudah bertekad berat dengan teman-teman PK se-Kabupaten Cilacap menyatakan ingin memenangkan pasangan Samsul Cindy, dan terbukti kemarin pada hari Minggu di tempat kami telah dinyatakan deklarasi tentang pernyataan sikap dari teman-teman PK Kabupaten Cilacap atas dukungan terhadap
Samsul dan Sindi Syakir. Jadi untuk di tingkat bawah grassroots sangatlah kuat sekali tentang pasangan Samsul dan Sindi Syakir. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya Pak, mungkin ini pertanyaan satu kali lagi. Golkar, PKB, Demokrat, tentunya PKS juga. PKS tentunya di dalam kaitan ini kan kemarin kami mendengarkan informasi yang langsung ya bahwa Rekom sudah di tangan Pak Pak Sekretaris ya. Artinya di sana Golkar Rekomnya menurunkan kepada Samsul Sindi, terus Demokrat Samsul Sindi, terus PKS besok, PSI. Pertanyaan saya Pak, tentunya ini apakah PKB juga sama sudah menurunkan Rekom juga informasinya atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Barangkali juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Cilacap. Jadi pasangan Mas Syamsul dan Mas Sindi ini didukung PKB, Golkar, PKS, Demokrat, dan PSI, yaitu sekarang memberikan rekomendasi. Minggu ini insya Allah kita tunggu saja. Yang jelas minggu ini rekom dari PKS akan turun. Mungkin juga akan diberikan di Cilacap kalau nggak salah. Jadi jelas minggu ini rekom dari PKS. PKB juga informasinya akan segera karena menunggu bersama-sama dengan kabupaten kota yang lain. Karena setiap partai politik itu pasti mempunyai waktu dan mekanisme yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas rekomendasi final juga sudah disampaikan ke kita bahwa PKB rekomendasinya akan turun untuk Samsul dan Sindi, dan PKS minggu ini akan turun rekomendasi. Pak, untuk kader yang membelot ini Pak mempertegas lagi jadi apakah nanti sanksi terberat, apakah ada pemecatan atau seperti apa Pak? Terima kasih teman-teman wartawan. Saya Muhammad Nabawi, bidang hukum Partai Golkar Cilacap. Berkaitan pemecatan, pertama kita sudah punya fakta. Video yang beredar disertai dengan narasi-narasi mendukung bakal calon wakil bupati tertentu. Itu fakta, itu bukti yang kita jadikan petunjuk untuk melakukan mekanisme pemberian sanksi. Golkar punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga, juga ada tim etik. DPD Golkar Cilacap hanya mengusulkan kepada DPP melalui DPD provinsi untuk orang-orang yang terlibat dalam video tadi untuk diberikan sanksi. Oleh karena demikian, keputusan sanksi itu bukan di DPD Partai Golkar Cilacap, tapi di DPP. Demikian. Tapi intinya begini, bahwa memang sanksi terberat adalah pemecatan. Kalau itu nanti dianggap sebagai pelanggaran berat. Kami hanya berhak, DPD hanya berhak mengusulkan kepada DPP melalui DPD. Dari itu nanti dikaji oleh DPP sampai akhirnya mengambil satu keputusan sikap apa, sanksi apa yang akan diberikan kepada kader yang tidak mengikuti kebijakan atau keputusan DPP. Demikian Pak Mas. Golkar Indonesia. Golkar. Samsul Sindi. Samsul Sindi. Terima kasih.